Inilah Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Pendengar, permasalahan agama merupakan persoalan pokok dalam kehidupan manusia, menyangkut dimensi privat, publik, rumah tangga, sampai negara. Mempelajari agama tidak mudah, membutuhkan 6 syarat seperti syair dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Telah hadir buku referensi untuk menjawab berbagai persoalan umat Islam, yaitu buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik. Nah, seperti apa Ensiklopedia Hukum Islam Tematik? Kita akan bahas bersama Book Advisor PT Kamil Pustaka Abadi, Jamila Azhara dan Mbak Ardiana. Saya Suwiryo akan bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Jamila. Pagi, waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Ardiana, wabarakatuh. apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita ketemu lagi ya. Iya. Tapi sekarang kok beda, Mbak, yang dibawa, Mbak? Beda. Ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ya? Baru, yang benar-benar memang baru untuk di Indonesia. Oh gitu, jadi ini Iya. pertama kali? Pertama kali di Makanya Indonesia. saya kaget, kok ada lagi nih ya, luar biasa nih Mbak Jamila. Oke Ini lah. sudah ditunggu-tunggu soalnya. Iya, makanya ini judulnya Ensiklopedia Hukum Islam Tematik. Iya. Nah, Hukum Islam Tematik ini buku tentang apa sih, Mbak? Ya, jadi buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik ini buku yang membahas tentang hukum-hukum Islam atau fikih di dalam Islam. Iya. Ini yang berhubungan dengan ibadah dan juga muamalah. Dan ini juga disertai dengan dalil-dalil Al-Quran, Al-Karim, kemudian juga nanti ada hadis, tentunya hadis-hadis fikih ya. Kemudian dan ini semuanya diulas dengan penjelasan yang mudah untuk dipahami. Dan keterangan penjelasannya juga gitu mudah dimengerti. Jadi jauh dari kalimat-kalimat, biasanya kan ada kalimat-kalimat yang sulit bikin orang belibet gitu ya. Iya, iya. Nah, sehingga kita ini kadang-kadang kalau membaca itu sulit untuk mencerna, sulit untuk memahami lah. Untuk itu PT Kamil Pustaka ya menghadirkan buku Ensiklopedia Islam Tematik untuk membantu masyarakat muslim terutama lebih paham tentang halal haram, kemudian sunnah dan wajib, dan ini dihadirkan dalam 8 jilid. 8 jilid ya? 8 jilid dengan ketebalannya 3.690 halaman. Wah, kayaknya banyakan ini, Mbak. Iya. Iya, dan ini kan ratusan bab dan juga ribuan tema ya di sini. Iya. Jadi entry per entry-nya itu nanti saling berhubungan. Nah, jadi bisa jadi di dalam bab salah satu bab nanti bisa dijelaskan di situ untuk sebagai subtema, tapi nanti dia punya bab sendiri untuk pembahasan yang lebih luas. Iya. Dan bahasanya ini ya nggak usah khawatir, memang judulnya Hukum Islam gitu ya, Ensiklopedia Hukum Islam. Terus kalau ngelihat bentuk bukunya, ya ini memang warnanya hitam, jadi kok kayak medeni gitu ya. Sudah judulnya Hukum Islam gitu ya. Yeah. Nah, tapi ini eksklusif sekali ya kan, dan ini juga sudah ada boxnya, kertasnya hardcover, kemudian kertas dalamnya matte paper 100 gram, dan ini seperti yang lalu-lalu ya bukunya. Ini kertasnya ini ketika ketetes air tinggal diambil tisu, insya Allah tintanya nggak akan luntur. Yeah. Nah, dan juga bahasanya sangat sederhana, komunikatif, dan ini merujuk pada dalil-dalil Al-Quran, hadis. Ya, jadi bukan hanya Al-Quran dan hadis ini Mas Wiryo dan juga pendengar, tapi juga ada ijma ulama dan juga pendapat dari 4 imam mazhab. Nah, ini kan biasanya kita ini suka ini ya memperdebatkan biasanya. Benar, dan fanatik dengan salah satu mazhab. Kalau sudah fanatik, wes nanti kalau ditanya lagi, yes katanya, tapi kok ini begini ya, itu begitu gitu kan. Nah, kira-kira bayang nggak yo? Kalau fanatik. Ada rujukannya di situ. Ada misalnya rujukannya di sini. Contoh yang berkembang di masyarakat, ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang tidak gitu. Ada yang tidak. Kan sempat terjadi pertentangan awal-awal ya. Bener. Karena orang banyak yang belum mengerti. Iya. Tetapi setelah mengerti, maka orang itu biasa saja gitu ya, hanya cara. Kenapa? Karena itu di sini juga ada dibahas. Kenapa? Okay. Karena di sini fanatiknya, ya orang itu kadang gini, fanatik dengan salah satu mazhab, gitu ya. Tetapi saking fanatiknya dia nggak tahu, ya kan, itu mazhabnya yang dia ikuti siapa. Kadang-kadang mazhab yang dia ikuti, contoh salah satunya di Indonesia ini kan paling besar orang mazhab Syafi'i. Nah, tapi banyak yang dilarang di mazhab Syafi'i dilanggar. Nah, ya kan. Nah, yang diperintahkan
gak dilakukan. Maunya enaknya aja gitu. Itu kan itu banyak gitu ya. Makanya sering kadang-kadang di buku-buku yang lalu kadang orang nanya gitu ya, ini mazhabnya merujuk ke siapa gitu kan. Nah, di sini PT Kamil Pustaka ya, Kamil Pustaka Abadi selalu menghadirkan buku-buku yang supaya kita ini tidak fanatik. Jadi tidak merujuk pada salah satu mazhab. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar memahami, ya kan? Benar-benar memahami apa sih yang kita lakukan ini salah atau enggak sih? Yeah. Gitu kan. Nah, jadi jangan sampai biasanya pertentangan. Kalau pertentangannya di antara teman kadang-kadang ayo wes gitu ya. Yeah, Tapi yeah. yang parah kalau pertentangannya di dalam rumah tangga. Nah, ini kan repot ini gitu kan. Makanya di sini buku ini bisa sebagai pendukung ketika kita berhubungan dengan masalah-masalah hukum di dalam Islam. Iya, referensi lah. Benar, Mbak Jamila ya. Iya, Jadi ini kan ada 8 jilid ya. Iya. Temanya apa saja Mbak Jamila? Temanya di sini ada banyak banget dan sebelum saya sampaikan di tema ya, saya sampaikan juga bahwa buku ini bukan buku penulisan ya, tetapi ini terjemahan, Mas. Terjemahan. Nah, ini terjemahan dari 9 buku, ya kan? Nah, 9 buku dan salah satunya yang buku rujukan utamanya ini adalah kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dan buku ini disusun oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait yang terdiri dari 45 jilid. Kemudian buku pendukungnya di sini ada Fikih Sunnah Said Sabiq, ada Bidayatul Mujtahid, ada Al-Fiqh ala Mazhabul Arba'ah, dan juga di sini ada Wa Adilatuhu karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili, dan juga 3 kitab lainnya nanti bisa dicek sendiri di bukunya. Oke. Jadi ini semuanya karangan kitab-kitab ulama-ulama besar itu. Benar. Jadi ini kitab ulama-ulama besar ya kan, kemudian diterjemahkan. Dari pandangan 4 mazhab tadi. Ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki gitu ya. Iya, dan juga ada Fikih Said Sabiq yang paling terkenal ya. Iya. Kemudian ini diterjemahkan, setelah diterjemahkan, disunting, disusun dengan gaya bahasa pembaca Indonesia. Wah, ini artinya tidak menyulitkan ya. Betul. Kalau aslinya kan menyulitkan. Wah, banget. Oh, banget gitu ya. Sudah ada artinya saja kita masih bingung kan memahaminya gitu ya. Nah, tapi ini disederhanakan. Supaya apa? Supaya warga Muslim Indonesia ini siapapun bisa langsung memahami, walaupun dia orang awam sekalipun gitu ya, dia langsung bisa memahami buku ini. Dan tema-tema yang di sini ya ditampilkan di sini, pembahasan persoalannya semuanya saling terkait antara satu dengan yang lain, dan runut dong berarti Mbak. Runut banget. Okay. Nah, saya sendiri baca kadang-kadang juga bingung kok. Bingungnya gini, loh, di bab ini dibahas ya kan sebagai subtema, tapi ternyata dia punya bab sendiri. Nah, di sini di buku jilid 1 ya, di buku jilid 1 ini dijelaskan sendiri juga tentang masalah sejarah daripada hukum Islam itu sendiri, di mana di sini disedaskan dari mulai periodenya Nabi, kemudian periode sahabat, kemudian periodenya tabi'in, kemudian tabi'in senior dan junior. Kemudian bab-bab selanjutnya yang dibahas di sini ada bab tentang misalnya toharo. Bersuci ya. Bersuci. Nah, di bab toharo ini ada dibahas tentang bab masalah mandi, tayamum, kemudian wudhu. Lah ini dibahas, kemudian juga ada pembagian toharo. Ya kan? Nah, di sini runut sekali, rinci sekali, sampai bab najis pun juga dibahas di sini. Nah, kalau tadi kita ngomongin masalah wudu, taharo. Nah, kalau di buku yang lalu kan kalau taharo itu aja. Nah, kalau ini enggak. Jadi lebih rinci. Nanti ada bab wudu sendiri yang dibahas di sini, ya kan? Nah, di bab wudu ini ada sendiri, kemudian ada bersiwak, ada mengusap kufain. Kufain itu sepatu ya, sendal. Iya, alas kaki ya. Alas kaki, ya kan. Nah, kemudian tentang bab mandi, tayamum, haid, nifas, dan istihadah. Nah, ini yang istihadah ini paling sering membingungkan wanita sendiri, gitu kan. Nah, paling sering membingungkan karena kadang ini aku sudah biasanya 7 hari sudah selesai, tapi ini sudah 10 hari. Masih gitu ya? Kok masih? Saya sholat atau tidak? Oh, oke. Iya kan? Nah, saya sholat atau tidak lah. Ini di sini nanti masing-masing imam mazhab akan menjelaskan dengan runut dan rinci. Nah, termasuk juga jumhur ulama juga akan menjelaskan di sini harus sholat atau tidak, gitu kan? Atau misalnya gini, jam 12 siang waktunya duhur, adzan duhur. Kadang-kadang kita karena kesibukan untuk wanita ya, kadang-kadang kesibukan terus ngolor-ngolor.
Nah, setelah ngolor-ngolor, pas dia sholat di jam 1:30, ternyata dia nggak bisa sholat, ya kan? Nah, dia haid. Nah, ini sholat duhurnya wajib diqodho atau tidak? Nah, ini nanti ada penjelasan di sini. Kemudian juga tentang bab najis. Ya. Nah, di bab najis nanti ini di tentang air, ya kan? Air yang diragukan kesuciannya. Kemudian bekas, biasanya najis kena air kencingnya bayi. Nah, bagaimana cara membersihkannya, mensucikannya ketika itu anak bayi laki-laki dan anak bayi perempuan. Nah, kalau kita nggak paham, wis podo ae gitu ya, wis dikucek aja gitu. Nah, padahal di sini dijelaskan ya, sedikit saya urai sedikit di bab oleh mazhab Hanafi dan Maliki, kalau bayi laki-laki dan wanita yang sudah atau belum mengkonsumsi makanan, ya, nah itu hanya dengan kesuciannya hanya dibasuh. Kemudian kalau untuk Imam Syafi'i dan Hambali, ya, untuk laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan cukup disiram saja. Kalau bayi perempuan itu disiram dan juga dibasuh. Nah, ini kan kadang-kadang kita juga nggak paham. Ya. Ataupun kalau misalnya di lantai, biasanya diguyur semua gitu ya. Nah, padahal kalau misalnya di lantai itu cukup dikasih tanda yang kena najis, ya hanya yang kena najis itu saja yang dibersihkan dan disucikan. Jadi nggak usah keseluruhan. Nah, ini nanti masing-masing mazhab akan menjelaskan di sini, termasuk juga Al-Quran dan hadisnya juga akan menjelaskan. Kemudian juga tentang biasanya gini, bangkai itu katanya haram, gitu kan? Nah, kalau bangkai itu di laut gimana, ya kan? Nah, kalau bangkai di misalnya tikus masuk ke kolam gitu ya, kolam mandi lah, gitu, kita mandi, itu kira-kira airnya suci atau tidak? Nah, dan bagaimana kalau misalnya bangkai itu di lautan, ya kan? Itu airnya jadi tetap suci atau bagaimana? Nah, ini nanti juga dijelaskan rinci banget, termasuk cara wudhu, ya kan? Wudhu itu masing-masing mazhab juga berbeda pendapat tentang masalah bismillah, ucapan bismillah awal, ya itu di sini jelaskan kalau ketiga imam mazhab, ya kan, itu menganggap basmalah sebelum wudhu itu sunnah. Nah, tapi kalau untuk Imam Hambali itu wajib. Nah, ini kan kita harus paham, gitu kan? Nah, ini kemudian juga tentang wudhu, misalnya biasa kan gini kalau wudhu. Aku sudah wudhu loh ya, jangan pegang gitu ya. Aku sudah wudhu, jangan nempel. Jangan pegang tangan, kadang-kadang sengaja ya, tambah dikudo gitu. Dikudo senggol gini. Loh, aku batal gini ya. Nah, ini imam mazhabnya siapa dulu gitu. Bahkan ada imam mazhab yang mengatakan walaupun berwudu suami istri bersinggungan boleh, jangan bersinggungan, mencium juga boleh, gitu kan ya. Nah, di sini alasannya apa diperbolehkan, alasannya apa? Imam mazhab yang lain mengatakan tidak boleh. Nah, ini ternyata ada penjelasan, dan ini memang benar-benar kita harus memahami. Jangan sampai ya gara-gara wudu terus digoda teman, kita bolak-balik gitu ya. Bolak-balik gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita lagi umroh atau haji ya. Nah, di sana kan kalau tawaf atau sa'i kan pasti bersinggungan, nggak mungkin nggak, ya kan. Nah, itu mazhabnya siapa yang di sana yang diikuti, gitu kan. Nah, kalau kita berpegang teguh bahwa mazhabku itu, ya kan, mazhabku itu kalau bersinggungan itu batal, ya kan. Tapi ingat, kita juga ada mazhab yang mengatakan bahwa jangankan bersinggungan, kena ada kain ya, kena sehelai rambut itu juga batal. Nah, ini mazhabnya siapa? Kita harus paham. Jangan sampai gara-gara pembatalan wudu di rumah tangga suami istri beda pemahaman. Udah, aku ingin ngaji ku ngene, aku ingin ngaji ku ngene, akhirnya gegeran gitu kan. Nah, ini kita memang harus betul-betul memahami supaya tidak terjadi fanatik di dalam ketika kita tentang menghukumi salah satu ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Jadi intinya buku ini dari satu jilid dulu nih ya. Paling tidak ini semakin menguatkan ya pemahaman kita selama ini, pengetahuan kita selama ini, sehingga dalam kita beribadah kita semakin yakin, kira-kira begitu ya. Nah, sebetulnya banyak lagi di sini, misalnya ada sujud sahwi misalnya gitu ya. Nah, kan banyak orang yang lupa dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya di segmen berikutnya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi sebelum ke segmen berikutnya, nah saya ke Mbak Ardiana nih. Mbak Ardiana, ini kan buku yang luar biasa nih ternyata. Bener ya. Banget. Nah, jadi ini bisa jadi
pedoman kita nih umat muslim nih dalam keseharian supaya kita tidak ragu lagi ya, semakin yakin. Nah, buku ini berapa harganya, Mbak? Cara memilikinya bagaimana, Mbak Ardiana? Iya, untuk pendengar Sinta ya, buku ini memang baru saja diterbitkan juga ya, buku ensiklopedia hukum Islam tematik namanya. Dan untuk cara mendapatkannya sangat mudah sekali, meskipun tidak dijual di toko buku manapun juga ini ya Mas ya. Jadi Karena baru hadir dan baru launching untuk hari ini ya, spesial untuk hari ini. Dan untuk harganya sangat terjangkau sekali, hanya 3.800.000 saja ini. Dan untuk 40 pemesan tunai hari ini ya, ini ada banyak sekali promo. Untuk yang beli tunai ada diskon 600.000 ini. Jadi cukup membayar 3.200.000 saja. Dan juga kami akan berikan bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga ada flash disk Murotal 16 GB ya. Flash disknya ini berisikan banyak sekali kori-kori internasional juga, dan juga ini dilengkapi dengan MP4 juga ya. Dan untuk yang angsuran, buku ini bisa diangsur dari harga 3.800.000, bisa diangsur flat maksimalnya 8 kali, jadi per bulannya cukup membayar 475.000 saja. Dan untuk angsuran, karena ini spesial dan promonya banyak banget ya, kami juga akan berikan ya, untuk yang angsuran kami berikan bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa. Dan untuk cara mendapatkannya, cukup kirimkan WA atau SMS, atau kalau mau telepon langsung juga boleh ke nomor 0821 3908 7539, 0821 3908 7539. Dan untuk wilayah Jabodetabek kami akan berikan free ongkir ya. Buku ini satu setnya ada 8 buku. Ada 8 buku ya, ada 8 jilid maksudnya. Buku ini tebal banget. Tadi halamannya sampai 3.000 690 halaman. Jadi kurang lebih totalnya kalau ditimbang itu sekitar 16-17 kilo. 17 kiloan ya. Oke, 17 kilo. Ini lengkap banget. Lengkap banget. Ini saya baca resumenya, ini ada 8 jilid. Banyak sekali, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya sampaikan kepada Anda yang berminat memiliki buku ini, segera hubungi 0821 3908 7539. Ini berlaku bagi Anda yang masih dalam perjalanan ya. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan nggak sempat WA, jadi bisa langsung miss call ya, Mbak Adriana ya. Benar sekali. Bisa langsung miss call di 0821 3908 7539, karena ini terbatas untuk 40 orang ya. 45. 45. Ya, wah. spesial ini, spesial launching. Ya, 45. Saya biasanya 40 orang, sekarang tambahin lagi ya, karena perdana ya. Perdana. Jadi 45 pemesan tunai pertama ya. Tadi bonusnya sudah banyak banget ya. Ada potongan harga Rp600.000, biasanya kemudian 400. Benar, kemudian bonusnya Al-Quran terjemahan 2 bahasa gitu ya. Kemudian ada Murotal ya. Nah, ada MP3 dan MP4 dan lain sebagainya, dan Murotalnya ini ada kori internasional doa-doa Isnul Muslim. Oke, jadi lengkap banget, silakan. Sekali lagi 0821 3908 7539. Miss call saja ya, karena Anda masih dalam perjalanan. Miss call saja, nanti Mbak Ardiana akan menghubungi kembali. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah dan memahami fikih Islam berdasarkan tema, yaitu Ensiklopedia Hukum Islam Tematik 8 Jilid. Apa keunggulan dari Ensiklopedia Hukum Islam Tematik 8 Jilid?
disajikan dengan ketebalan 3.690 halaman, hardcover, matte paper 100 gram. Sebuah buku yang memberikan referensi lengkap tentang hukum Islam secara mendalam dan terperinci, mencakup berbagai persoalan hukum ibadah dan muamalah dalam kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran, hadis, 4 imam mazhab dan ijma ulama dengan penyajian tematis sehingga memudahkan kita untuk mempelajari dan memahaminya dengan bahasa yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang, cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Kirim ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 8 jilid Rp3.800.000. Promo tunai saat ini ada diskon Rp600.000 menjadi Rp3.200.000. Angsuran dari harga Rp3.800.000 bisa diangsur flat 8 kali masing-masing Rp475.000. El Shinta News and Talk. Seperti yang telah diketahui bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal serta kemudahan pembayaran pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2023. Segera manfaatkan diskon PBB dan insentif pemerintah ini sebagai kesempatan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan turut serta dalam membangun daerah yang lebih baik. Jangan lewatkan kesempatan ini dan pastikan kewajiban pajak Anda terpenuhi tepat waktu. Wajib pajak yang membayar PBB tahun pajak 2023 pada periode Juli hingga September akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Selain itu, diskon sebesar 10% dan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang melunasi PBB tahun pajak 2013 hingga 2022 pada periode Juli hingga September 2023. Yuk, jangan sia-siakan kesempatan ini. Segera lakukan pembayaran PBB sebelum 30 September 2023 untuk memanfaatkan diskon PBB 5% yang berlaku. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Terima kasih Anda masih bersama kami Ensiklopedi Hukum Islam Tematik ya. Kalau Anda tadi sudah menyimak sejak awal dan Anda ingin memiliki buku ini segera pesan ya. Saya sampaikan khusus untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan nggak sempat WA ya, karena ini terbatas untuk 45 pemesan tunai yang banyak bonusnya, ada potongannya juga. Jadi dari harga Rp3.800.000, promo tunai Rp600.000, ada potongan Rp600.000. Jadi Anda cukup membayar Rp3.200.000 ya, Rp3.200.000. Kemudian angsuran harga Rp3.800.000 bisa diangsur flat 8 kali. Ya. Rp475.000 setiap bulannya ya. Rp475.000 setiap bulannya. Bagi Anda yang membayar secara tunai. Nah, ini yang secara tunai dulu nih, Mbak. Ya. Jadi selain potongan 600 ya, Rp600.000, Anda juga dapat bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa. Dua Betul bahasa. Ya? Masih 2 bahasa ya? Masih dua bahasa. Per kata. Nah, ini sangat memudahkan untuk Anda belajar juga nih. Kemudian ada juga murotal ya. Ya. Murotal. Flash disk murotal 16 giga yang berisi kori-kori internasional, kemudian doa Hisnul Muslim, kemudian kajian-kajian dan juga ada Al-Qur'an terjemah di dalamnya. Nah, untuk yang angsuran ya, ini juga ada bonus, jadi nggak usah khawatir. Oh gitu. Cuman kalau yang angsuran bonusnya hanya 1. Apa tuh? Al-Qur'an terjemahan perkata 2 bahasa. Oh, Al-Qur'an terjemahan. Iya. Tapi lumayan lah. Kalau kemarin malah nggak dapat bonus. Ini promo launching ini ya. Karena promo launching. Jadi kedepannya mungkin nggak ada gitu kan. Oh iya betul-betul jadi ya. promo launching untuk yang angsuran juga ada bonus ya. Jangan harap kedepannya ada, belum tentu. Ya, belum tentu ya. Jadi yang pasti hari ini saja yang pasti ada. Hari ini saja yang ada pasti. Untuk bonus. Karena ini momentum untuk launching ya. Jadi sekali lagi 0821 3908 7539 ya. Khusus untuk Jabodetabek free ongkir ya. Benar. Free ongkir 17 kilo loh, 17 kilo ya. Sekarang ini beratnya 3.690. Nah, kalau di luar Jabodetabek gimana? Ada sedikit tambahan ongkos kirim, ada subsidi. Okay. Nah, karena ini kan masih promo-promo launching ya di bulan ini. Nah, di promo launching, jadi jadilah orang pertama ya, yang memiliki buku ini di Indonesia ya. Di Indonesia. Nah, karena ini kita baru pertama kali untuk
promo buku ini dan ini di El Sinta baru pertama ini. Wah, Ya. luar biasa. Ini saya juga baru lihat nih, hukum ensiklopedia hukum Islam tematik ya. Nah, kita lanjut nih, Mbak Jamila. Iya. Tadi kan beberapa tema sudah disampaikan. Tadi soal toharo, kemudian wudhu, kemudian tayamum, nifas dan lain-lain. Iya. Silakan Mbak Jamila. Iya. Nah, di sini di bab haid ya, maaf, kita balik lagi ke tayamum ya. Di tayamum itu ada waktu tayamum. Kemudian bagaimana sih melakukan tayamum itu, boleh nggak sih keputus-putus? Nah, ini nanti ada penjelasan juga. Kemudian tentang bab haid, ya kan? Bab haid ini di sini ada penjelasan banyak sekali tentang bab haid. Nah, misalnya nih tentang menceraikan istri yang sedang haid atau istri yang sedang haid melakukan kulu. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya kan? Atau misalnya maaf ya, melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang haid, ini hukumnya bagaimana? Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga di sini di buku jilid 2 ya. Di buku jilid 2 ini tentang bab sholat. Nah, di sini dijelaskan ada banyak sekali bab-bab sholat ya, tentang sholat, dari mulai sholat tatawu, awabin, taraweh, tasbih, isrok. Nah, ini maksudnya yang gimana sih sebenarnya? Apa bedanya sholat isrok dan juga sholat duha? Nah, ini nanti ada penjelasan dari masing-masing mazhab. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang rukunnya sholat. Nah, bab rukun sholat ini masing-masing mazhab juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, kemudian juga tentang tertib menjalankan semua rukun sholat. Di sini pun juga ada penjelasan dari sabda Nabi bahwa sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan ini jangan khawatir. Ini di sini ada rujukannya langsung ya, Mas Wiryo. Iya. Ya, jadi langsung di sini ada, ini hadisnya dari mana? Ini dari Fathul Bari buku kedua, nomornya 111. Jadi kalau bisa saya, ini saya nggak ada ini. Jadi ya. kitab-kitab ini yang familiar digunakan santri-santri di pesantren ya. Jadi rujukannya ada di sini. Jadi langsung ada rujukannya. Jadi di bawahnya ada ya keterangannya. ada ya. keterangannya. Jadi langsung ini hadisnya dari mana? Oh, hadis Bukhari nomor sekian gitu ya. Iya, iya. Nah, hadis Muslim nomor sekian, Fathul Bari nomor sekian, atau silsilah hadis sahih gitu ya. Nah, ini nanti ada langsung penjelasannya di bawah gitu kan. Jadi kita lebih paham. Kemudian juga di sini saya sedikit buka rujukan ya. Rukun-rukun salat menurut Hanafiyah. Nah, menurut Hanafiyah ini di sini tidak ada niat. Kalau biasanya kita ini kadang kalau niat diucapkan ya, usoli ya kan. Nah, di sini menurut Hanafiyah tidak ada niat karena menurut Hanafiyah niat itu adanya di dalam hati, jadi tidak perlu diucapkan. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan ada amalan-amalan wajib sholat menurut Imam Al-Hanafi dan juga menurut mazhab Imam Hambali. Nah, ini ada perbedaan di sini. Kalau misalnya di dalam amalan wajib daripada sholat mazhab Hanafi, itu di awal membaca Al-Fatihah, kemudian di rakaat pertama ya, kemudian membaca surat paling pendek. Nah, ini di sini dijelaskan kemudian membaca surat Al-Fatihah itu sebagai fardu di setiap rakaat. Nah, kemudian di sini ada penjelasan lagi tentang masalah dari salat, ada tentang masalah azan. Setelah adzan, doa-doa antara adzan dan iqomah, kemudian juga itikaf itu bagaimana, kemudian bab niat. Nah, di sini bab niat pun nanti penjelasannya rinci sekali dari masing-masing mazhab akan menjelaskan termasuk jumhur ulama yang lain. Yeah. Nah, kemudian di sini ada buku jilid 3. Yeah. Buku jilid 3 ini masalah zakat di sini. Masalah zakat di sini pun dijelaskan dengan rinci bagaimana sih sebenarnya untuk pembagian zakatnya. Dan juga, maaf, sedikit tambahan, di bab sholat itu aurat batasannya sampai di mana sih antara aurat laki-laki dan wanita? Ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ya. Kemudian di buku jilid 3, selain bab masalah zakat, kemudian juga tentang bagaimana pembagian zakat fitrah, waktunya bagaimana, haji, kemudian puasa tatawu, ya kan? Ihram, hal-hal yang membatalkan ketika kita berihram. Nah, itu nanti dijelaskan. Kemudian juga tentang bab tawaf, sa'i dan juga hari Arafah. Di buku jilid keempat, nah ini ada yang disebut hadyu tentang bab-bab umroh yang berhubungan dengan umroh. Di sini akan dijelaskan saat ini termasuk juga ketika hudud, pembunuhan, hak-hak, kemudian pencurian, itu bagaimana sih? Nah, di buku jilid kelima, ini ada tentang sumpah, nadar dan waris. Nah, di bab waris ini yang paling sangat
gimana gitu ya. Ya, sering terjadi konflik nih di bab waris ini ya. Benar. Jadi kalau nggak memahami pasti larinya ke sana ya, Benar. konflik ya. Dan saya baru baca kemarin itu ternyata di bab waris ini di buku ini sangat-sangat luar biasa banget penjelasannya Mas Wiryo. Nah, di sini ya ketika kita berbicara bab waris, ulama fikih dari berbagai mazhab memberikan nama khusus. Biasanya kalau ilmu khusus tentang waris ini kan ilmu faraid, ya kan? Nah, di ilmu faraid mungkin ada sebagian yang kurang jelas karena di sini dijelaskan banyak sekali, misalnya nih hukum waris ini disyariatkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan juga ijma ulama. Kapan warisan itu dibagikan? Nah, biasanya Mas, orang sudah meninggal kalau menurut ajaran, begitu orang yang meninggal, misalnya orang tua laki-laki ya, biasanya kan orang tua laki-laki. Begitu orang tua laki-laki meninggal, nah setelah dimakamkan, ini kalau menurut ajaran Islam itu kan saat itu juga waris dibagi. Ya. Nah, tapi kita ini biasanya gini, tanahnya masih merah, masih basah, mau seribet warisan loh, ya kan? Ya, ya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena kita kurang memahami ilmu waris tadi. Iya. Nah, ini nanti di sini dijelaskan tentang bab ilmu waris. Kemudian, apakah seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu menjadi milik daripada ahli waris? Ya. Nah, itu nanti dijelaskan. Kemudian juga siapa sajakah yang berhak atas harta waris bila yang meninggal tidak punya keturunan atau hanya memiliki anak perempuan saja atau hanya memiliki anak laki-laki? Siapa saja ahli warisnya? Kemudian sebab apakah seseorang mendapatkan warisan? Nah, kemudian bagaimana bila ada wasiat dan juga hibah? Hal-hal apa sajakah yang menjadi penghalang seseorang menerima harta warisan? Nah, di sini ternyata ketika saya membaca, warisan itu kalau terjadi karena disebabkan karena pembunuhan, ya kan biasanya kan ada nih, gak dibagi-bagi duit, anak bunuh orang tua. Yang terjadi saat ini seperti itu, gitu kan. Nah, apakah anak ini mendapatkan hak waris? Apakah anak ini langsung mendapatkan harta warisan walaupun dia anak satu-satunya? Nah, ini ternyata di dalam hukum Islam masing-masing mazhab ini memberikan hukumnya yang benar-benar sangat luar biasa banget, gitu kan. Adil seadil-adilnya. Kemudian juga di sini bagaimana pembagian waris bila sebelum menikah masing-masing, ya. Misalnya ini orang tua nih. Nah, sudah mempunyai harta sendiri-sendiri. Ya. Nah, kemudian menikah dan mereka mempunyai harta lagi. Ya. Ketika salah satu pasangan ini meninggal, bagaimana dengan Status harta itu hartanya, ya. gitu kan? Nah, ini nanti Maka sering dijelaskan. ada perjanjian pranikah ya. Benar. Kayak gitu ya. Ya kan? Nah, hukumnya itu bagaimana hukumnya di buku bagaimana? itu? Nah, ini di sini dijelaskan kemudian hak waris orang yang hilang. Iya. Nah, orangnya menghilang. Nah, kemudian salah satu orang tuanya meninggal dan bagaimana anak yang hilang ini? Nah, kemudian juga di sini bagaimana harta waris untuk orang yang berkelamin ganda? Nah, ini masuk mana? Masuk ke hak laki-laki atau dia masuk mendapatkan hak waris bagi perempuan? Transgender misalnya ya. Transgender misalnya. Karena memang dalam hukum Islam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Berbeda. Jadi penentuannya bagaimana? Itu yang dimaksud. Benar. Di buku ini diceritain. Di buku ini diceritakan. Oh, detail banget ya. Jadi buku ini bukan hanya dari Al-Qur'an, hadis, ijma ulama, kemudian fikih 4 mazhab, tapi juga dari fikih kontemporer. Nah, karena kan kalau dulu kan kalau misalnya transgender gini kan tidak begitu ini ya waktu zamannya Rasulullah ya. Nah, jadi kalau dulu kan istilahnya ilmu-ilmu klasik. Nah, sekarang ini ada tambahan untuk kontemporernya. Kemudian juga dijelaskan di sini di buku jilid 5 ini ada tentang bab nadar. Nadar, nah menurut Imam Mazhab dari fuqaha Maliki mutlak itu harus dilakukan karena sebagai bentuk rasa syukur dan ini sunnah hukumnya. Kalau menurut fuqaha Maliki, nah ini kalau misalnya nazar itu diulang-ulang, itu menjadi makruh ternyata. Dan dari Syafi'i ini juga menjadi makruh apabila nazar itu dilakukan berulang-ulang juga. Kemudian di buku jilid 6, buku jilid 6 ini yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan dan perekonomian dan di sini kita nggak usah khawatir. Bagaimana sih kalau solusi masalahnya seperti di sini buku ini juga ada contoh permasalahan. Jadi kita lebih gampang lagi untuk membaca, memahami ya kan. Nah, di sini dijelaskan bagaimana hukumnya jual beli jahalah atau sesuatu yang dijual belikan dengan tidak jelas. Baik. Nanti ditahan dulu, Mbak. Saya mau lihat ke jilid 2 karena ini ada hal yang
menarik ya bab sholat itu diantaranya adalah sholat bagi orang yang sakit. Ya. Nah ternyata di sini detail sekali ya. Di sini disebutnya sholat penderita sakit. Kemudian orang yang dalam perjalanan sholat di atas kendaraan, di kereta dan lain sebagainya gitu ya. Ini ternyata juga sangat detail diulasnya. Wah ini menarik banget bukunya. Dan tentu saja bagi Anda yang tertarik ingin memiliki buku ini karena hari ini adalah perdana ya. Ini perdana di El Sinta buku ini. Jadi ada 45, biasanya 40. Jadi sekarang 45 pemesan tunai ya, pemesan tunai yang dapat bonusnya banyak banget. Waduh, banyak banget. Banyak banget. Jadi untuk 45 pemesan tunai saat ini ya kan akan mendapatkan cashback 600.000 dari harga 3.800.000. Jadi cashbacknya bisa dikatakan 400 tambah 200 ya kan. Nah jadi cashbacknya 400 tambah 200 atau 600.000 menjadi 3.200.000 plus bonusnya ada 2 yaitu Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa dan juga flash disk murotal yang berisi qori-qori internasional, doa-doa Hisnul Muslim, kemudian kajian-kajian dan juga ada Al-Quran terjemah. Dan ini bisa flash disknya bisa dicolokin komputer, di HP ataupun di televisi, ya kan? Dan ini luar biasa banget. Kemudian untuk yang ingin angsuran jangka panjang, nggak usah khawatir. Dari harga 3.800.000 ini bisa diangsur flat maksimum 8 kali setiap bulannya 475. 8 bulan ya lumayan 8 bulan lumayan. Dan ini lumayannya lagi untuk yang angsuran akan dapat tambahan yaitu bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa. Biasanya nggak ada tuh. Benar nggak ada. Dan ini untuk hari ini saja karena ini launching pertama. Jadi untuk hari ini saja, kedepannya kita sepertinya kembali seperti semula ya kan nanti. Kemudian untuk pembayaran nanti bisa ditransfer ke rekening PT Kamil Pustaka Abadi. Jadi nggak ditransfer ke rekening saya gitu. Jadi langsung ke rekening penerbit, langsung ke rekening penerbit. Kemudian untuk wilayah Jabodetabek kami berikan free ongkir untuk berat buku 16-17 kilo. Bisa dihitung sendiri gitu kan. Dan untuk wilayah di luar Jabodetabek nanti ada sedikit tambahan subsidi untuk ongkos kirimnya. Nah, jadi pemesanannya cukup bisa SMS, WhatsApp ataupun telepon ya kan ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang kembali ke nomor 0821 3908 7539. Cukup ketik nama, alamat pengiriman, tunai atau angsuran. Ya, nah itu ya. Jadi bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, Anda nggak perlu SMS WhatsApp ya. Cukup miss call saja di 0821 3908 7539. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah dan memahami fikih Islam berdasarkan tema, yaitu Ensiklopedia Hukum Islam Tematik 8 Jilid. Apa keunggulan dari Ensiklopedia Hukum Islam Tematik 8 Jilid? Disajikan dengan ketebalan 3.690 halaman, hardcover, matte paper 100 gram. Sebuah buku yang memberikan referensi lengkap tentang hukum Islam secara mendalam dan terperinci, mencakup berbagai persoalan hukum ibadah dan muamalah dalam kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran, hadis, 4 imam mazhab dan ijma ulama dengan penyajian tematis sehingga memudahkan kita untuk mempelajari dan memahaminya dengan bahasa yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang, cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Kirim ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 8 jilid Rp3.800.000. Promo tunai saat ini ada diskon Rp600.000 menjadi Rp3.200.000. Angsuran dari harga Rp3.800.000 bisa diangsur flat 8 kali masing-masing Rp475.000. Ya, halo
Mams. Hai Kak, udah sampai kantor sayang. Wait, udah dong Mamski. Oh, syukurlah kalau gitu. Emang kenapa, Ma? Ini Mama lagi denger radio El Sinta. Infonya arah ke kantor kamu tuh macet banget deh. Ada kecelakaan katanya. Nah, iya, Ma. Tadi kakak juga dengar radio El Sinta. Ada info itu. Langsung aja aku ambil alternatif jalan lain. Jadi lebih lancar deh sampai kantor. Ini buktinya aku udah di kantor. Mama di mana? Oh, Mama udah OTW kantor juga. Tadi pas jalan keluar dari perumahan, aduh macet parah banget deh. Info dari Radio El Sinta, ada kegiatan di kampus sebelah rumah perumahan kita itu. Duh, bikin macet banget deh. Ya udah deh, Mama ambil arah kanan aja, lebih lancar nih. Wah, untung kita dengar radio El Sinta ya, Ma. Jadi lebih lancar deh perjalanan. Iya, Radio El Sinta kan bestie kita banget loh. Pokoknya oke deh. El Sinta on the road. Ya udah Kak, selamat kerja ya. Oke deh, makasih, Mams. Mama juga hati-hati di jalan ya. Jangan lupa, Ma, stay tune El Sinta terus. Pasti dong. This is El Shinta News and Talk. Dalam rangka mempersiapkan pendidikan di era digital bersama Universitas Gunadarma, ikuti talkshow interaktifnya di El Shinta News and Talk, Kamis 27 Juli 2023 pukul 9 pagi bersama Profesor Dr. Ing Adang Suhendra Eskom, SSI MSc, selaku Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Gunadarma, dan Profesor Dr. Sukman Tulus Putra, SPAK, selaku Kepala Pusat Studi Tumbuh Kembang Anak FKUG Universitas Gunadarma. Anda dapat berinteraksi melalui 021 586 9000. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari semuanya. Ada info penting nih. Apaan tuh? Nih dengerin. Di Indomaret lagi ada piring dan mangkok estetik dari Luminark yang bisa jadi pelengkap koleksi alat makan di rumah kalian, sobat. Kalau sobat jadi member Indomaret Poinku, kalian bisa tebus murah cukup dengan Rp25.000 aja. Dan buat yang belum jadi member, tenang, kalian tetap bisa tebus murah senilai Rp35.000. Caranya gampang banget, cukup dengan belanja senilai Rp100.000 di Indomaret. Nah, piring dan mangkok estetik dari Luminark ini terbuat dari kaca opal yang memiliki daya tahan lebih kuat dan pastinya tahan untuk makanan hingga 120 derajat Celcius. Menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Buruan belanja di Indomaret lalu tebus murah piring dan mangkok estetiknya ya sobat. Jangan sampai kehabisan. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Ensiklopedia Hukum Islam tematik. Ya, tadi sudah dibahas secara enggak detail, hanya baru beberapa saja, tapi itu sangat menarik. Jadi bagi Anda sekali lagi yang ingin memiliki buku ini, karena hari ini adalah perdana, diluncurkan perdana di El Sinta ini. Jadi ada 45 ya, khusus untuk 45 pemesan tunai pertama, maka Anda mendapatkan berbagai bonus. Di antaranya tentu saja potongan harga ya, dari 3.800.000 ada potongan Rp600.000, jadi Anda cukup membayar Rp3.200.000 ya. Kemudian Anda juga dapat bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa ya, dan flash disk murotal ya. Flash disk murotal juga dilengkapi dengan doa-doa, bisa MP3 juga, MP4 ya. Itu 16 GB. Nah, luar biasanya lagi khusus Jabotabek, free ongkir. Buku ini tebalnya 3.000 lebih. 3.000 lebih. Hampir 4.000 dan beratnya sekitar 17 kilo. Jadi berat banget. Khusus untuk Jabotabek, free ongkir. Nah, bagaimana dengan yang angsuran? Angsuran 8 kali flat ya. Betul. Angsuran 8 kali flat. 1 bulan 4 juta 475.000 ya, setiap angsuran Rp475.000. Yang istimewa kali ini adalah yang angsuran juga dapat bonus ya, dapat bonus juga, yaitu Al-Quran terjemahan 2 bahasa perkata. Enak apa enak ya enggak? Enak tenan Oke, jadi langsung 0821 39087539. Lanjut Mbak Jamila, silakan. Kalau tadi kan kita ngomongin di buku jilid 5 ya. Nah, di buku jilid 6 ini ada penjelasan tentang bab masalah jual beli. Nah,
di bab jual beli ini dirinci sekali, ada tentang jual beli ada jual beli batal. Bagaimana ketika sudah terjadi jual beli kemudian dibatalkan oleh salah satu pihak, hukumnya bagaimana? Nah, ini kan sering terjadi. Hukum jual beli ya. Hukum jual beli, ya kan? Kemudian juga di sini dijelaskan selain hukum jual beli tentang ketika pembatalan, hukum jual beli paksaan. Maksa, lu harus beli pokoknya. Gitu ya. Bukan itu saja. Misal nih, ada orang yang berhutang sama kita. Ya kan? Nah, kita ngomong sama dia, barangmu itu aja dijual untuk bayar utangnya ke saya. Nah, ini ada penjelasan di sini. Kemudian di sini ada penjelasan juga tentang bab riba. Nah, di bab riba ini rinciannya juga begitu sangat jelas, ya kan? Dijelaskan di bab riba. Ini misalnya ada riba fadl dan riba nasi'ah. Masing-masing mazhab ini nanti akan menjelaskan bab tentang riba ini bagaimana sih sebenarnya jual beli yang dilakukan misalnya nih secara online atau dilakukan jual beli penggunaan barang, ya kan, penggunaan barang yang digadaikan. Nah, ini ternyata ada hubungannya. Jadi ada di bab di jilid 6 ini ada tentang bab riba, ada tentang bab gadai, ada tentang bab pinjaman. Nah, bagaimana ini hubungannya? Ketika ini dijelaskan secara rinci, misal nih barang yang dipinjamkan kemudian ternyata rusak. Atau barang dipinjamkan kemudian digadaikan. Gitu ya. Itu juga ada hukum di sini. Ada penjelasan di sini. Termasuk ini ada jual beli terlarang, itu maksudnya apa, itu dijelaskan juga ya, Mbak? Dijelaskan, dan di sini tuh jual beli terlarang termasuk barang-barang yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang terlarang. Nah, hukumnya bagaimana? Termasuk juga di sini dijelaskan misal kita jual beli ya, melakukan jual beli muamalah di trotoar. Kan banyak nih toko-toko yang akhirnya membuka lapaknya sampai ke trotoar. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya kan? Nah, kemudian juga di buku jilid 7, ini ada penjelasan tentang bab kerjasama. Bagaimana kerjasama ini, akad-akadnya bagaimana? Di sini dijelaskan ada akad hawala, wakala, kemudian harju dan sarikah. Nah, ini nanti ada penjelasannya juga, termasuk juga ijaroh, yaitu sewa menyewa. Hukumnya bagaimana? Nah, ini sangat rinci sekali di sini ya, akad-akadnya bagaimana apabila terjadi akad kemudian salah satunya meninggal. Nah, ini dijelaskan di sini. Atau misalnya terjadi akad, ya kan? Baru saja terjadi akad ternyata dibatalkan akad itu. Nah, ini hukumnya bagaimana? Masing-masing mazhab nanti akan menjelaskan di sini. Kemudian juga di jilid 8 ini ada tentang kerjasama di dalam pertanian. Nah, kerjasama di dalam pertanian, misalnya nih penggarap sawah, penggarap sawah mendapatkan keuntungan separuh dari hasil panen. Nah, atau penggarap sawah mendapatkan keuntungan atau pembayaran setelah hasil panen ini dijual, dia mendapat gaji. Atau misalnya nih, pemilik lahan tidak mengeluarkan dana apapun. Nah, jadi dari mulai benih, kemudian semai, kemudian juga perawatan sampai masa panen ini digarap oleh petani penggarap. Ini akadnya bagaimana? Nah, ini dijelaskan di sini dan ini sesuai syariah. Jadi benar-benar sesuatu yang akan memberikan keberkahan supaya kita ini paham bagaimana sih sebenarnya hukum-hukum tentang persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Yang istilahnya harus kita pahami supaya tidak melanggar apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan yang tertulis di dalam Al-Quran. Wah, ini keren banget ya bukunya, karena saya lihat di jilid 6, Mbak. Di jilid 6 ini bab jual beli. Ternyata ada 23 item. Jenis-jenis jual beli di situ ya. Jadi kita semakin paham. Ada di sini misalnya jual beli yang terlarang itu kayak apa gitu ya. Kemudian jual beli bersyarat, kemudian jual beli kemudian soal pinjaman, tadi gade barang dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi di jilid 4 misalnya, di jilid 4 ini ada soal baiat. Nah, ini baiat kayak apa sih, yang benar nggak baiat? Jangan-jangan baiat yang itu gitu ya. Gitu kan? Banyak sekali karena saat ini gitu kan. Benar. Nah, ini kaitannya soal jihad dan sebagainya juga ada di sini ya. Nah, jadi buku ini menurut saya ini pas banget untuk kita miliki. Pas banget untuk kita miliki karena ini mengatur bagaimana
hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sangat moderat ya barangkali itu ya tepatnya situ ya Mbak, meskipun memang karena ada empat imam empat mazhab ya yang jadi rujukan ya. Benar. Dan ini kan ketika kita mempelajari ilmu hukum ya, ini memang sebenarnya hukum Islam ini kita sebagai seorang muslim memang wajib untuk tahu. Kenapa? Karena misal nih seorang notaris ya kan, ini juga harus paham Pak. Ya nggak notaris aja ya kalau saya bilang ya, baik pengacara maupun jaksa maupun hakim. Ini kan juga harus paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan profesinya. Misal nih dalam hal waris harus paham pembagiannya, bukan sekedar paham laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian gitu ya. Tetapi juga harus paham tentang bab nasabnya juga. Kemudian harus paham harta warisan itu didapat dari hasil membunuh atau tidak. Kemudian bagaimana pembagian hak warisnya, tentang wasiat, misalnya ada yang diwasiat, ada yang dihibah. Kemudian juga harus paham juga hal-hal yang berhubungan dengan penyerobotan tanah. Nah, ini kita harus paham di situ. Dan kalau untuk militer, nah paling tidak ini kalau militer itu biasanya kan jaga di area-area perang. Ya, betul. Bagaimana sholatnya? Nah, ini juga dibahas di sini. Jangan sampai karena kita ada di daerah-daerah perangan, ya kan, kemudian kita tidak sholat, kita meninggalkan sholat. Nah, ini kan bahaya. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sholatlah kamu di dalam perjalanan, atau sholatlah kamu sambil berjalan, atau di dalam kendaraanmu. Ya kan? Atau ketika perang itu terjadi, salatlah. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya tata caranya? Ini kan seorang pemimpin harus tahu dong, ya kan? Harus tahu bagaimana dia memimpin perang dan dia memimpin salat. Nah. Mbak, sebentar Mbak, saya perlu sampaikan kembali nih soal bagaimana cara memiliki buku ini ya, karena waktunya hampir di penghujung nanti. Jadi ini nggak terasa, padahal masih banyak banget. Ini banyak banget ini. Jilid 8 juga belum nih ya, jilid 8 belum. Ini soal wakaf dan lain sebagainya ya. Termasuk hadiah juga. Jadi bagi Anda yang ingin memiliki buku ini silakan, karena ini adalah yang pertama kali diluncurkan ya. Ini pertama kali launching lah kira-kira. Jadi launching. Jadi karena launching harganya juga masih oke banget. Bonusnya juga oke. Dari 3.800.000 ya, 3.800.000 Anda cukup membayar 3.200.000. Artinya ada bonus, ada potongannya Rp600.000. Kemudian angsuran juga sama ya. Angsurannya tetap sama 475.000 selama 8 kali. Tapi bedanya kalau yang angsuran sekarang juga dapat bonus. Bonus untuk kali ini saja ya. Kali ini saja ya. Kalau besok ada talk show lagi nggak ada ya. Sudah kembali. Jadi bonusnya Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa ya. Yang untuk 45 pemesan tunai pertama, maka selain bonus tadi ya potongan harga, kemudian bonus Al-Quran, terjemahan perkata 2 bahasa, juga ada flash disk murotal, juga ada doanya juga di situ. Nah, ini isinya bukan hanya kori di dalam negeri saja ya. Bukan, tapi ini kori internasional. Jadi kita juga bisa. Kalau flash disk ini kan kalau misalnya dicolokin di mobil kan udah jadi teman ya. Iya, sepanjang perjalanan lama-lama karena keseringan kita dengerin di mobil. Tafidnya nggak kerasa, iya kan? Tafidnya nggak kerasa, kita tiba-tiba, tafid aja gitu kan? Paling nggak kalau kita jadi imam, nadanya ngikutin itu gitu ya. Oke, jadi silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp atau Anda miss call boleh 0821 39087539. Saya ulangi 0821 39087539. Silakan SMS, WhatsApp atau miss call jika Anda dalam perjalanan. Nanti Mbak Ardiana akan menghubungi Anda. Kira-kira begitu ya. Bukunya tebal banget loh. Halamannya aja 3.690 halaman. Nah, tapi nggak usah khawatir, bacanya harus dari mana dulu gitu ya. Karena apa? Karena di sini kita bisa melihat, aku pengen tentang masalah jual beli. Misalnya ya, jual beli yang terlarang itu yang bagaimana? Atau misalnya jual beli yang tidak menghasilkan riba. Jadi gitu kan? itu sudah langsung merujuk kepada bahasan temanya ya. Betul. Dan entry 1 entry 1 dengan entry yang lain itu saling berhubungan. Saling berkaitan. Dan satu lagi, buku ini adalah terjemahan dari karangan kitab ulama-ulama yang termasyhur ya. Dan ini sudah disederhanakan. Kira-kira dengan gitu ya. Gaya bahasanya bahasa kita, gaya bahasa kita ya. Indonesia, orang Indonesia ya.
Ya, baik. Jadi sekali lagi 0821 3908 7539. SMS, WhatsApp atau miss call. Nanti Mbak Ardiana akan menghubungi Anda. Terakhir, Mbak Jamila silakan. Ya, jadi memperdalam ilmu agama memang tidak mudah ya, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan karena memang dibutuhkan yang namanya waktu, tekad, biaya dan juga bimbingan guru. Tetapi ya dengan hadirnya buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, PT Kamil Pustaka Abadi, kita bisa mempelajari kapan saja dengan tema-tema yang kita inginkan karena buku ini disusunnya secara tematik dan dengan ketebalan 3.690 halaman, penyajiannya secara tematik, bahasa sederhana, dikemas eksklusif dan bersumber dari Al-Quran, Sunnah, fikih 4 mazhab dan juga fikih kontemporer. Maka buku ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang hukum Islam untuk kita sebagai umat muslim di tanah air dan sebagai referensi supaya kita ini enggak fanatik buta. Betul. Ya kan, karena fanatik buta itu bahaya, ya kan, apalagi di negara Indonesia ini, ya kan. Nah, makanya segera miliki bukunya dan jadilah 45 orang pertama yang memilikinya. Dan pertemuan ini adalah qadarullah dan tanda, dan Anda adalah orang-orang spesial yang Allah inginkan untuk menjadi baik. Karena ketika Allah menginginkan hambanya menjadi lebih baik, maka Allah akan mempermudah jalannya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, segera lakukan pemesanan, cukup SMS, WA ataupun telepon ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang kembali ke nomor 0821 3908 7539. Jadilah pemilik pertama buku ensiklopedia hukum Islam tematik. Iya, sekali lagi saya bantu bacain lagi ya, Mbak ya. Jadi karena pendengar banyak yang masih di perjalanan, nggak sempat SMS atau WhatsApp, jadi kita kasih kemudahan, miss call saja boleh ya Mbak ya, miss call saja karena Mbak Ardiana juga sekarang sedang mendata ya teman-teman atau para pendengar yang yang memesan buku ini karena hanya 45 pemesan tunai pertama yang mendapatkan selain potongan harga Rp600.000, potongan harganya juga ada bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa. Kemudian juga ada flash disk murotal ya, juga doa-doanya lengkap di sana. Dan ini juga ada MP4, jadi Anda bisa setel dimanapun berada ya, mobil atau apapun. Jadi silakan sekali lagi 0821 3908 7539 0821 3908 7539. Begitu ya, Mbak Jamila ya? Benar. Baik, singkat saja Mbak Jamila, 1 menit. Segera lakukan pemesanan ya, jangan terlambat untuk menjadi ke-46 karena kuota untuk bonus dan diskon plus hanya untuk 45 pemesan tunai saat ini saja. Segera lakukan pemesanan ke nomor 0821 3908 7539. Baik, Mbak Jamila terima kasih sudah bersama kami. Sukses untuk buku ini ya, bermanfaat untuk masyarakat juga. Amin. Terima kasih pendengar, saya Suwiryo, selamat pagi, sampai jumpa.